A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan Oten Ongo kali ini kita akan bahas adalah tentang Pendeta Sarawakoto. Pendeta Sarawakoto. Saya katakan namanya Pendeta Sarawakoto karena dia telah mensetan-setankan kodonditan, sahabat. Mentang-mentang nama kodonditan itu ada tannya di belakang, disetan-setankannya kodonditan ini. Maka kalau begitu, saya minta izin ya, mohon izin juga untuk menyebut Pendeta Mel Atok ini adalah Pendeta Sarawakoto. Cocok, sahabat. Mirip. Yang belum tahu Sarawakoto itu adalah color ya. Itu bahasa Minang. Koto itu sama dengan color atau zemvak. Itulah akibat ya Oten kalau Anda itu asal sembarang bicara. Maka ketika Anda mensetan-setankan kodonditan, siap-siap setelah itu Anda dipanggil Sarawakoto karena nama Anda itu ada tok-toknya. Oke sahabat, kenapa sampai Pendeta Mel Atok ini mensetan-setankan kodonditan? Dendam kesumat apa dia terhadap kodonditan? Menurut saya, nih asumsi saya sahabat, dalam pandangan saya, terawangan pelet tupai saya ini. Dalam pandangan saya, kenapa dia begitu kesetanan melihat kodonditan ini adalah karena yang pertama, kodonditan ini adalah orang cerdas. Yang kedua, karena kecerdasannya, beliau mu'alaf. Yang ketiga, setelah beliau mu'alaf, beliau juga banyak memu'alafkan orang-orang cerdas. Dan yang keempat, terakhir, debat beliau itu selalu melahirkan ilmu pengetahuan dan berakhir dengan pensyahadatan, sahabat. Itu menurut saya, dalam pandangan saya. Jadi kita tidak perlu tampilkan siapa saja yang sudah dimu'alafkan atau disyahadatkan oleh kodonditan ini, karena begitu banyak ya sahabat. Terakhir, menurut saya ini ya, mungkin ini juga yang membuat dia itu kesetanan. Debat beliau dengan salah seorang pendeta, kalau tidak salah namanya Pendeta Buas ya, kalau tidak salah itu debat terakhirnya, dan ini sangat spektakuler. Spektakuler karena di sini di hadapan kodonditan pendeta ini tersudut dan akhirnya mengakui bahwa ada sebagian dari kitab mereka itu bukanlah kitab suci, sahabat. Ini adalah pernyataan yang sepak teler. Kalau debatnya dengan kodonditan itu adalah debat yang spektakuler, pengakuan dia, pernyataan dia yang mengatakan bahwa ada kitab mereka yang bukan kitab suci, itu adalah pernyataan yang sepak teler, sahabat. Berikut video debatnya itu. Sekarang, dari satu kitab yang sama, itu menimbulkan doktrin yang sampai sekarang belum kelar, Pak. Ya, saya tunjukkan. Kalau Bapak sebut Katolik, ini ada 73 kitab. Kalau kita sebut yang Protestan, ini ada 66 kitab. Kalau mau sebut yang Ortodoks, ini ada 78 kitab. Kalau mau yang Ethiopia, ini ada 81 kitab. Nah, selisihnya ini firman Allah tuh bukan nih Pak? Silakan Pak. Yang selebihnya dari 66 kitab, bukan. Silakan. Jadi, yang sisanya dari 66 kitab itu bukan firman Allah. Bukan. Jadi ini Silakan. bukan kitab suci ya Pak ya? Silakan Pak. Bukan. Yang Bapak pegang yang memang bukan. Ini kan kitab Katolik. Tidak ada yang silakan. Jadi yang Bapak pegang sekarang itu juga bukan kitab suci, Pak. Silakan, Pak. Kalau mau dikatakan karena ini mengandung data kanonika dan itu bukan firman, ya bisa dikatakan demikian. Oke. Silakan. Bapak sudah mengetahui yang dipegang bukan kitab suci ya. Nah, ini adalah pernyataan sepak teler dari Pendeta Buas, sahabat. Namanya Buas, tapi orangnya baik menurut saya ya. Karena dia mengakui di sini bahwa apa yang ada di tangannya itu, yang dibawa ke ruang debat itu, yang dibaca setiap hari mungkin, yang disampaikan juga di dalam khotbahnya mungkin ya di gereja-gereja dia katakan itu bukanlah kitab suci. Yang notabene selama ini Pendeta Sarawakoto mengatakan itu adalah kitab suci. Nah mungkin sahabat ya, asumsi saya inilah yang kemudian membuat Pendeta Sarawakoto ini kesetanan sehingga kodonditan disebutnya setan-setan. Ini salah satu dari sekian banyak yang membuat dia itu tidak nyaman ya sahabat, tidak nyaman hidupnya. Resah aja bawaannya ya. Berikut saya tampilkan cuplikannya bahwa Pendeta Sarawakoto ini resah aja hidupnya sekarang sahabat.
Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau. Anda kalau mau melihat pemuka agama ngomongnya setan-setan, lihatlah Oten. Anda kalau mau melihat para pemuka agama yang ngomongnya itu caci maki, lihatlah Oten. Bukan Kristen, sahabat, tapi Oten. Ini salah satunya ini. Ngakunya pendeta tapi omongannya, lihatlah yang keluar dari mulutnya itu. Emosi, siapa yang tidak punya emosi? Emosional itu ada di dalam setiap diri manusia. Tapi manusia yang berakal sehat, yang waras, dia mampu mengendalikan emosi. Apalagi dia ini adalah public figure. Dia ini adalah pemuka agama, dipanggil pastor atau pendeta. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan, itu bukan manusia. Tapi adalah Oten, sahabat. Orang culul emang nekat. Tadi dia mengatakan bahwa Donditan ini tidak perlu dipercaya karena ajarannya itu ajaran setan. Yang ngajar siapa sih Koto? Koh Donditan nggak pernah ngajar orang Kristen, nggak pernah. Dia hanya menyampaikan apa yang tertulis di dalam Bible. Bagi orang Kristen yang tidak paham, beliau jelaskan karena beliau ini adalah mantan orang Kristen. Dia tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah memaksakan. Lalu yang kedua katanya tadi, dikatakan setan karena suka mengubah-ubah ayat Bible-nya. Nah, berarti yang selama ini yang suka merevisi Bible Anda itu berarti setan semua tuh. Tahun 2023 kemarin, awal 2023, Bible Anda sudah direvisi lagi. Coba Anda hitung berapa kali Bible Anda itu sudah direvisi oleh orang-orang yang katanya juga Kristen atau Oten. Berarti mereka-mereka itu, para pemuka itu atau yang ada di LAI itu adalah setan semua. Nah, ini Anda perlu klarifikasi nih supaya Anda tidak diserang oleh orang Kristen setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Tidak mungkin kau dipakai oleh Tuhan, kau dipakai setan. Dan kau dengan orang-orang sejenismu yang suka kutip-kutip ayat Alkitab lalu ngaur, setan punya turunan kau.